Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita lagi dengan saudara. Dan cerita saya malam hari ini dengan judul Si Buta yang Berkarya Bagi Tuhan. Si Buta yang Berkarya Bagi Tuhan. Nah saudara-saudara, pada tahun 1820 itu tepatnya tanggal 24 Maret 24 Maret tahun 1820 itu di New York itu lahirlah seorang anak perempuan dari sepasang suami istri, yakni John dan Mercy. John dan Mercy ini adalah satu keluarga yang sangat-sangat miskin, dan mereka lalu punya anak ini dan punya anak pada tanggal 24 Maret 1820. Dan saudara-saudara, anak ini lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka seperti saya bilang tadi, dalam keadaan miskin, mereka tetap memelihara anak ini sampai anak ini bertumbuh terus hingga pada umur yang ke-6 minggu anak ini terserang demam yang hebat. Anak mereka ini terserang demam yang hebat, lalu demamnya itu mempengaruhi saraf matanya. Nah, mereka lalu berusaha untuk berobat, tapi karena seperti saya bilang tadi, mereka sangat miskin, mereka tidak bisa punya biaya untuk pergi berobat ke dokter atau juga ke orang-orang yang memang ahli di dalam mata pada masa itu. Akhirnya mereka mendapatkan tawaran dari seorang dukun kampung untuk mengadakan pengobatan secara tradisional kepada mata dari anak mereka. Dan akhirnya dukun kampung ini pun juga mulai mengadakan pengobatan, dan dia lalu mengusulkan supaya pada bola mata dari anak ini itu ditetesi bubur panas. Sehingga lalu mereka menetesi mata dari anak umur 6 minggu ini dengan bubur panas. Dan akibatnya apa? Saudara bisa bayangkan bahwa akibatnya fatal. Anak ini yang tadinya sakit, ya, lalu akhirnya dia menjadi buta secara total. Ya, anak ini menjadi buta secara total. Nah, tetapi ada yang menarik, ya, bahwa ternyata anak ini setelah dia buta, dia tidak mengeluh, dia tidak membenci atau dendam kepada si dukun itu, ataupun juga marah kepada orang tuanya karena telah membuat dia buta. Sama sekali tidak. Bahkan si anak ini dia bertumbuh dengan baik, lalu dia menikmati hidupnya sebagai seorang yang buta, dan dia sungguh bergembira. Dia hidup, dia seperti anak-anak yang lain. Dia belajar memanjat pohon, juga dalam keadaan kebutaannya. Dia juga berkuda dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, 1 tahun setelah anak ini buta, lalu ayahnya yang bernama John itu akhirnya meninggal dunia. Dan karena itu maka mereka beban hidupnya sudah semakin berat, sehingga ibunya yang bernama Mercy itu akhirnya harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga anak mereka yang buta ini lalu dikasih tinggal sama neneknya, ya. Jadi dia tinggal sama neneknya. Nah, tetapi neneknya ini adalah seorang yang sangat takut Tuhan. Neneknya ini seorang yang sangat cinta Tuhan, dan karena itu di bawah pengaruh neneknya, si anak buta ini dia dididik untuk belajar firman Tuhan, baca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga tiap hari dia baca Alkitab, sehingga dalam umur 10 tahun dia sudah menguasai seluruh isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Nah, ketika dia sudah mulai besar dan harus sekolah, maka dia ini belajar seperti SD, SMP dan seterusnya, sampai dia masuk ke sebuah institut yang memang khusus orang buta, ya. Di institut di New York yang khusus orang buta. Lalu dia akhirnya tamat sekolah dari sana, dan dia bekerja sebagai seorang guru. Nah, si anak buta ini dia mempunyai banyak kemampuan ternyata, ya. Dia bisa bermain harpa, dia bisa bermain piano, ya. Juga dia mempunyai satu keahlian yang lain, yakni keahlian di dalam membuat puisi. Sehingga dalam usia 20 tahun dia itu sudah membuat puisi-puisi yang sangat hebat, dan dia menjadi terkenal di New York karena puisi-puisinya itu. Salah satu puisi yang dia tulis pada masa kecilnya itu sangat indah, ya.
Puisinya berbunyi, oh what a happy soul I am. Also I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy, the other people don't. To weep and sigh because I am blind. I cannot and I won't. Itu puisi dia yang artinya, oh betapa bahagia jiwaku. Walau aku tidak dapat melihat, betapa nyaman dan bahagianya. Banyak berkat yang kunikmati, sementara orang lain tidak. Untuk menangis dan mengeluh karena aku buta, tidak ingin dan tidak akan kulakukan. Itu adalah puisi dari si anak buta ini. Nah, dia lalu bertumbuh menjadi dewasa, menjadi gadis dewasa, dan pada umur yang ke-30 tahun, dia hadir di dalam suatu ibadah yang bersifat penginjilan, dan di mana pada saat itu dia ada tantangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka si gadis buta ini akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya pada umur 30 tahun. Setelah itu semangatnya untuk melayani Tuhan begitu besar. Kerinduannya untuk melayani Tuhan dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan begitu besar. Dan sejak saat itu kemampuannya untuk menulis puisi itu dia pakai untuk menulis puisi-puisi yang sangat indah yang menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus. Dia juga membuat lagu-lagu yang indah untuk dinyanyikan dan sungguh menunjukkan iman yang sangat-sangat kuat kepada Yesus Kristus. Nah, pada suatu kali ada suatu perusahaan yang meminta dia untuk bisa menulis 4 buah lagu dalam 1 minggu. Itu untuk anak-anak sekolah minggu, ya. Dan dia dibayar untuk itu, membuat 4 buah lagu sekolah minggu di dalam 1 minggu. Dan dia akhirnya melakukan itu bukan karena bayaran, tapi memang karena dia sungguh-sungguh terpanggil untuk itu. Dan pada akhirnya dia setiap minggu 4 lagu, setiap minggu 4 lagu, setiap minggu 4 lagu. Akhirnya dari situ dia menjadi pencipta lagu yang sangat tersohor, ya. Dan yang menarik dari dia adalah setiap kali dia mau menulis lagu itu, dia selalu berdoa. Dia minta Tuhan berikan kepada dia inspirasi untuk bisa menciptakan lagu-lagu dengan baik. Dan setelah banyak menghasilkan karya-karya musik dan lagu-lagu rohani, akhirnya si buta ini dia meninggal dunia pada tanggal 12 Februari tahun 1915. Ini berarti bahwa dia itu mengalami kebutaan tanpa pernah bisa melihat selama hidupnya, yakni 95 tahun. Selama 95 tahun dia tidak melihat sama sekali. Dan menariknya saudara Allah, dia tidak mengeluh, dia tidak pernah kecewa, dia tidak putus asa. Dia tidak pernah marah dan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang tua atau siapapun juga. Sama sekali tidak. Dia justru bersyukur dan dia terus melayani dengan kemampuan yang ada pada dia, ya. Di dalam salah satu biografinya, dia menulis tentang kebutaannya. Dia mengatakan satu kata-kata kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, aku ingin menyampaikan perasaan tentang kebutaanku ini. Pada awalnya aku sulit menerima kenyataan ini, tetapi aku selalu berusaha dan belajar menerima kondisi ini. Dan akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Sekarang aku mensyukuri keadaanku. Itu adalah ungkapan hatinya kepada Tuhan. Pada satu hari, seorang pendeta bertemu dengan dia, dan pendeta ini begitu kagum dengan semua talenta dan kemampuannya di dalam urusan musik dan menciptakan lagu. Tetapi di sisi yang lain, pendeta ini juga prihatin dengan kondisinya yang buta. Dan lalu pendeta ini menyarankan kepada dia, ya, supaya kalau bisa dia berobat, ya, atau dia pergi berobat sehingga matanya itu bisa sembuh atau dia bisa melihat lagi. Tetapi si buta ini berkata, hal terindah dalam hidupku adalah perkenanan Tuhan atas kebutaan ini. Lalu si wanita buta ini mengatakan, ya, sepertinya disengaja dalam anugerah atau ketetapan Allah bahwa saya harus menjadi buta seumur hidup saya. Dan saya berterima kasih kepadanya untuk pengecualian ini.
Jika penglihatan fisik ditawarkan kepada saya besok, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak dapat menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Allah jika mata saya mengarahkan saya kepada hal-hal yang menarik dan indah dari saya. Waktu dikatakan atau ditawarkan untuk bisa dioperasi supaya dia bisa melihat, dia bilang tidak. Saya ingin pertama kali mata saya terbuka, yang saya lihat itu adalah Yesus Juru Selamatku. Jadi dia tetap buta sampai dia mati pada tahun 1912. Dan walaupun dia buta secara total, tapi sepanjang hidupnya dia terus berkarya bagi Tuhan. Dan dia menghasilkan kira-kira 9.000 buah lagu rohani. Dan lagu-lagunya bertahan sepanjang zaman dan masih kita warisi sampai hari ini. Dan beberapa lagunya kita masih menyanyi sampai hari ini. Di antaranya saya ingin menyanyikan lagu dari si buta ini, ya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what foretasting a glory divine, year of salvation, possessed of God, born of His Spirit, was of His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara, bayangkan bahwa seorang yang buta seumur hidupnya, tapi dia bisa bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia di tengah-tengah kebutaan? Itu sesuatu yang luar biasa. Dan bukan cuma itu, ya, lagu-lagu yang diciptakan. Dia juga menciptakan lagu Safe in the Arm of Jesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam kekasihnya aku bahagia. Itu juga lagu karangan dari si buta ini. Si buta ini juga mengarang lagu Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Indah bukan lagu-lagu yang diwariskan si buta ini kepada kita. Si buta ini juga menciptakan lagu Jesus Keep Me Near the Cross. Pada kaki salib
hingga dalam surga kelak ada perhentian. Ya, luar biasa kan lagu-lagu si buta ini. Bukan cuma itu, dari NKB kita ketemu lagu Terpujilah Allah, nikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia sempat. Indah sekali lagu ini. Pujilah, pujilah, lihatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya, sebab nikmatnya. Kidung Jemaat 293 juga karangan dari si buta ini. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Banyak bukan lagunya? Kidung Jemaat 402 juga ciptaan si buta ini. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku senang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malam ku tenteram. Itu juga karangan si buta. Karangan si buta yang lain. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang dan dekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Ya, lagu ini familiar dengan saudara bukan? Satu hari si buta ini mau mengadakan satu perjalanan yang panjang, dan dalam perjalanan panjang itu dia harus menempuh perjalanan dengan sebuah kereta api. Tetapi kondisinya yang buta itu sempat membuat dia agak ragu, ya. Dia harus melakukan perjalanan seorang diri, dan di mana dia akan turun, bagaimana dia akan turun, dan itu membuat sedikit kecemasan di dalam hatinya. Tetapi lantas dia berpikir bahwa apa yang dia perlu takutkan kalau memang Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan memimpin saya, apa yang saya takutkan? Kalau Tuhan melindungi saya, apa yang saya cemaskan? Nah, dia lalu berpikir bahwa dia tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam perjalanan itu, karena Tuhan itu pimpin dia. Lalu dia mengambil sebuah kertas. Dia menulis sebuah syair di tengah perjalanan itu. Sementara kereta api berjalan, dia menuliskan suatu syair yang lalu akhirnya menjadi lagu yang indah, yang juga diwarisi sampai kita sekarang ini. Lagunya berbunyi, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta
melindungi bila aku kehausan dan langkahku tak tetap dari batu terpancar. Dari batu di depanku batu air yang segar. Nah, itu warisan-warisan dari si buta ini. Jadi total semua lagu yang dia ciptakan itu 9.000 lagu selama 95 tahun dia hidup dalam kebutaannya. Berarti ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaan kita sekarang adalah siapa si buta ini ya? Siapa si buta yang begitu berjasa kepada kita sehingga kita berhutang banyak dalam lagu-lagu pujian? Si buta ini ya, dia bernama Francis Zane Crosby atau yang dikenal sebagai Fanny Crosby. Nah, kalau saudara melihat ini adalah foto dari Fanny Crosby. Inilah orang yang sangat berjasa bagi kita di dalam mewariskan lagu-lagu rohani yang abadi sepanjang zaman, dan saya yakin bahwa lagu-lagunya akan terus dinyanyikan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, seperti saya bilang tadi, dia sudah meninggal dan ini adalah kuburannya, ya, kuburan dari Fanny Crosby. Ya, sesuatu kita walaupun dia sudah almarhumah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan pernah menghadirkan seorang seperti di dalam sejarah. Si buta yang berkarya bagi Tuhan, si buta yang tidak pernah mengeluh karena atau akan kebutaannya, tapi dia terus berjuang untuk mewariskan kepada sejarah sesuatu warisan rohani yang luar biasa. Fanny Crosby harus menjadi teladan bagi kita semua dalam hal bersyukur dan melayani Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam penderitaan, jangan pernah mengeluh, bersyukur dan terus berkarya di dalam melayani Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini diatur oleh Tuhan, dan dia berjanji mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karena itu, jangan pernah mengeluh dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Sekali lagi, belajar bersyukur dan setialah di dalam pelayanan, karena semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan bagimu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah cerita saya malam hari ini tentang si buta yang berkarya bagi Tuhan, Fanny Crosby. Tuhan memberkati saudara.